外翼流系目的を持って行動する。本陣はHei, siapa nih dari kalian yang nungguin aku bahas kelanjutan series anime Kaiju Number 8 part yang ke-7? Nah, yang belum nonton part sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di kelanjutan cerita kali ini, kita akan diperlihatkan ada salah satu kaiju kuat nih yang datang ke bumi. Dan dia ini akan menghadapi wakil kapten Hoshina. So, yang penasaran langsung aja kita ke alur ceritanya. Saat ini Hoshina tengah berada di kantornya untuk meneliti soal kaiju nomor 8. Dia masih berpikir soal sikap kaiju yang sangat aneh, di mana kaiju nomor 8 berperilaku seperti manusia, sedangkan kaiju nomor 9 bisa berbicara seperti manusia. Berbeda dengan Hoshina, Kafka belum pergi untuk tidur nih. Dia sedang berada di atas atap sambil berpikir soal ucapan Hoshina yang percaya kepada Kafka. Hal ini membuat Kafka termotivasi untuk membantu Hoshina. Setelah berpikir sejenak, Kafka memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun sialnya di perjalanannya menuju ke dalam, Kafka sempat melihat hujan api datang ke arah markas mereka. Hujan api itu berhasil membangunkan seisi pasukan. Singkat cerita, ruangan pengawas memberitahukan situasi saat ini di mana para kaiju berkelas Honju tengah berdatangan ke markas. Semua kaiju tersebut datang dari langit. Setelah itu, Hoshina langsung bersiap nih untuk bertempur. Dia juga meminta kepada semua pasukan pertahanan yang ada untuk segera bertempur. Tidak lupa, Hoshina juga meminta nih untuk segera mengirimkan surat kepada petugas yang cuti untuk membantu mereka. Ketika semua orang tengah bersiap, Kafka masih membaca situasi saat ini. Menurutnya, kaiju berjenis Wyvern ini biasanya menyerang secara solo. Namun saat ini mereka sepertinya menyerang secara berkelompok. Semua ini sangatlah ganjil. Dan Kafka sangat yakin ada sosok kaiju lainnya nih yang dapat memimpin para Wyvern ini. Tidak lama kemudian, Kafka melaporkan situasinya kepada Hoshina lewat alat komunikasi. Setelah mendengar hal itu, Hoshina tengah dihadang oleh sosok yang ditakutkan oleh Kafka. プライドの高い翼流系目的を持って行動する。 Sebelum menghadapi kaiju yang merupakan pimpinan dari para Wyvern, Hoshina sempat mematikan komunikasi pada Kafka nih dan meminta para pasukannya untuk segera melaksanakan misi mereka. Sialnya, sebelum Hoshina selesai bicara, kaiju itu menyerangnya. Yang untungnya Hoshina berhasil menghindarinya. Hal itu membuat kaiju tersebut sangat tertarik dengan Hoshina. Dia terus menyerang Hoshina nih dan anggotanya. Berkat kecepatan Hoshina, dia berhasil menyelamatkan anggotanya. Singkat cerita, Hoshina berniat untuk berduel solo dengan kaiju tersebut. Setelah itu, kaiju itu memberikan sebuah sinyal kepada para Wyvern, dan para Wyvern membalasnya. Tanpa menunggu lagi, kaiju itu menyerang Hoshina. Sementara itu, para pasukan tengah menghadapi setiap kaiju Wyvern. Mereka sedikit kesulitan menghadapi para kaiju itu. Beruntungnya, Kafka sempat memberitahu kepada semua pasukan tentang titik lemah dari kaiju Wyvern. Mendengar hal tersebut, Aoi dan juga Haruichi bekerja sama nih untuk menumbangkan satu Wyvern.
sialnya ada kaiju Wyvern lainnya yang membantu menghalangi mereka. Hal ini membuat semua pasukan sangat terdesak sebab mereka tidak bisa menyerang. Tapi tidak dengan Kikoro. Dengan kecepatan dan kekuatannya, Kikoro berhasil menumbangkan satu Wyvern. Semua itu dibantu oleh senjata perang berupa kampak yang dibuat khusus nih untuk Kikoro. Senjata itu benar-benar membantu Kikoro nih untuk dapat menebas setiap kaiju di hadapannya. Dengan battle IQ-nya dan kekuatannya, Kikoro benar-benar membuat para kaiju itu tidak berdaya di hadapannya. Melihat Kikoro melawan para kaiju itu, Ichikawa juga ingin membantunya. Kekuatan Ichikawa bisa membantu memperlambat para Wyvern supaya mereka tidak bisa terbang nih, sebab Ichikawa menembakkan peluru es kepada mereka. Melihat kehebatan Ichikawa, Kikoro memberikan izin supaya Ichikawa bisa membantunya. Tanpa ragu, Ichikawa menerimanya. Setelah itu mereka langsung nih bergegas. Bahkan semua pasukan juga tidak mau kalah dari Kikoro. Sementara itu, Hoshina tengah menggiring kaiju kuat itu ke arah pelatihan. Walaupun begitu, Hoshina juga terus berusaha nih menghindari serangan demi serangan yang diberikan oleh kaiju itu padanya, hingga dia sampai ke dalam tempat pelatihan. Setelah berhasil membawa kaiju itu, Hoshina sempat kaget dengan kecepatan kaiju tersebut. Namun Hoshina terlihat sangat serius untuk melawan kaiju tersebut nih di tempat pelatihan. 92%. Di sisi lain, Kafka sempat menggunakan setengah bagian kaijunya untuk menyelamatkan Minase dari serangan Wyvern. Sialnya mereka masih belum selamat, bahkan kaiju itu ingin menyerang mereka. Beruntungnya Kikoro dan juga Ichikawa datang untuk membantu mereka nih. Setelah itu Kikoro meminta kepada Kafka dan Minase untuk segera membantu orang yang terluka. Sebelum Kafka pergi, Ichikawa sudah berpesan padanya untuk jangan bertindak bodoh. Selain itu, Ichikawa juga memberitahunya untuk percaya kepada kekuatan regu divisi ketiga untuk menyelesaikan masalah ini. Di situ Kafka hanya mengiyakan hal itu. Kemudian Kafka sempat melihat kerjasama tim antara Ichikawa dan juga Kikoro. Tidak lama kemudian, pasukan bantuan dikabarkan sudah datang dan ikut membantu mereka untuk menghabisi kaiju Wyvern. Alhasil beberapa kaiju Wyvern sudah berhasil dikalahkan nih berkat bantuan dari para senior yang sedang cuti dan diminta untuk datang membantu. Melihat hal itu, Kafka semakin percaya dengan kemampuan divisi 3. Lalu Kafka dan Minase langsung bergegas nih untuk membantu para pasukan yang terluka. Di sisi lain, Hoshina masih bertarung melawan kaiju berkelas Daikaiju. Bahkan Hoshina sangat yakin nih bahwa dia akan menang melawan kaiju itu. Dengan kecepatan dan kekuatannya, Hoshina menebas dan terus menebas tubuh kaiju tersebut. Kekuatan Hoshina memang sangat luar biasa. Hal itu membuat kaiju sangat menikmati pertarungan ini, sebab menurutnya Hoshina adalah lawan yang setara dengannya. Sekalipun begitu, Hoshina benar-benar menghabisi kaiju tersebut. Sialnya, kaiju tersebut justru berevolusi menjadi besar. Dia juga menyemprotkan suhu panas. Perubahan kaiju tersebut juga membuat Kafka bisa merasakan kehadirannya dari jarak yang sangat jauh. Sementara itu, Hoshina berusaha untuk menjauhi kaiju itu terlebih dahulu. Setelah itu dia berencana melihat kaiju itu dari celah-celah bangunan. Dia sangat kaget melihat perubahan kaiju tersebut. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kaiju Number 8 part yang ke-7. Gimana teman anime semua? Makin seru kan cerita dari Kaiju Number 8 kali ini? So, yang mau aku lanjutin lagi part selanjutnya bisa ramen like, share, dan subscribe tentunya.